bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita lanjutkan asam basa part 6 ya. 3 contoh soal lagi karena terputus dengan waktu ya. Oke, kita coba nomor 3. Ini adalah SIMA UI 2013 ya. Suatu larutan dari asam lemah monobasa. Jadi maksudnya asam lemah monobasa itu hidrogennya cuma 1. H+, dia hanya bisa melepas 1 H+. Dengan konsentrasi 0,1 M. Ya. Jadi konsentrasinya 0,1 M ya. Konsentrasi asam lemah itu. Nah, itu akan sama dengan konsentrasi H+ juga. Jadi ini 0,1. Ya, karena kita ngitung konsentrasi dari asam lemah kan pakai rumus akar Ka kali C. Mempunyai nilai pH 4,0. Ya, jadi pH-nya bukan ini, 0,1 itu yang ini. Ya. Konsentrasi dari asam lemah ya. Jadi C itu adalah konsentrasi dari asam lemah. 0,1 M. Ya, 10-1. Ya. Diketahui nilai pH-nya 4,0. Nah, pH itu ada kaitan dengan konsentrasi H+ kan. Karena apa? pH itu kan min log konsentrasi H+. Sama dengan 4,0. Maka konsentrasi H+-nya adalah sama dengan 10 pangkat min 4. Ya. 10 pangkat min 4. Oke, nah. Berarti yang belum diketahui hanya tinggal Ka ya. Yang tidak diketahui hanya tinggal Ka. Dan itulah yang ditanyakan di dalam soal. Nilai Ka dari asam lemah. Ya udah, kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan apa yang kita dapat? Konsentrasi H+ kuadrat. Ya kan? Kenapa kita kuadratkan? Supaya akarnya hilang. Karena yang ditanya ada di dalam akar. Jadi Ka kali C. Nah, dengan demikian Ka-nya bisa ketemu ya. Jadi Ka sama dengan konsentrasi H+ kuadrat dibagi C. Dan itu sudah kita hitung. Konsentrasi H+ kita hitung dari pH 10-4. Ya. Ini 10-4 pangkat 2 dibagi C-nya diketahui konsentrasi asam lemah 10-1. Jadi kalau kita hitung 10-8, 10-1, 10-7 ya, mudah saja. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 4. Berikut adalah gambar 2 buah larutan basa ya, yang memberikan warna sama. Jadi di gambar ini warnanya merah ya. Persisin soalnya seperti ini, merah muda lah ya. Dengan indikator fenolftalin. Ya. Nah, kalau Anda lihat indikator fenolftalin, ya, itu dia biasanya untuk ngitung dia berubah warna di basa itu ya. Dia akan berubah warna di basa. Ya. Fenolftalin itu di sifat basa. Jadi kalau Anda lihat sampai dengan 8 dia itu tidak berwarna ya. Kira-kira sampai 8 ya. Tidak berwarna dia. Ya, sampai dengan 8 itu pH 8 ya. Itu dia tidak berwarna. Gitu. Nanti kalau di atas 8 baru dia berwarna merah muda ya. Nah, di atas 8 dia warnanya merah muda. Ya. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini semuanya warnanya merah muda. Artinya apa? pH dari larutan ini itu di atas lebih besar dari 8, pH ini pun lebih besar dari 8. Makanya warnanya merah muda. Kalau dia lebih kecil dari 8 aja, dia tidak berwarna. Seperti air biasa itu. Ya. Karena fenolftalin itu dia cenderung ke sifat basa ya. Oke. Kemudian Anda perhatikan NH4OH ini diketahui Kb, berarti ini basa lemah. Pokoknya kalau diketahui basa Kb itu pasti basa lemah. Ya. NaOH Anda pun sudah hafal, ini basa kuat. Makanya Kb-nya nggak ada kan? Ya.
Pernyataan yang benar terkait dengan kedua larutan basa tersebut. Ini adalah UN 2019 ya. Waktu masih zaman UN. Ya. Nah, yang pertanyaan yang A, harga PA kedua larutan adalah 11. Ya. Secara pintas kita akan hitung nanti. Nah, yang B ini apa? Dengan indikator fenolftalin, larutan tidak berwarna. Ini jelas salah ini. Ya. Ini jelas-jelas merah muda ya. Sebetulnya dengan lihat gambar aja ini jelas salah. Ya. Oke, kita hitung pH-nya. Di sini ada bilang apa? Konsentrasi NaO4OH sama dengan konsentrasi NaOH. Salah. Ini NaO4 konsentrasinya 0,1 M. Ini NaOH konsentrasinya 0,001 M, lebih kecil. Ya, jadi C ini pun jelas salah. Gitu. Kemudian dibutuhkan konsentrasi asam yang tidak sama untuk menetralkan kedua basa. Tergantung harga pH-nya. Kalau harga pH-nya sama, berarti untuk menetralkannya dia memerlukan konsentrasi asam yang sama. Ya, makanya kita hitung pH. Ya, sekarang mari kita hitung pH-nya. Ya. Pertama NH4OH dulu. 0,1 M. Ini C-nya ya, konsentrasi dari basa lemah. Terus basa lemah itu perhatikan, ini basa 1. Ya, berbasa 1, OH-nya cuma 1. Jadi nanti ngitungnya konsentrasi OH min ya. Kan konsentrasi OH min itu rumusnya apa? Ada N kan? KB, N, C. Jadi ada N. N ini adalah OH yang diikatnya, yang bisa dihasilkannya. Ini hanya 1 ya. Kalau yang ini kan 2 ya. Kalau misalnya Al, OH3 begini misalnya. Ya. Nah, ini 3 ini. N-nya 3. Tapi bukan ini kan. Di sini 1 kebetulan. Oke, jadi tinggal Anda hitung konsentrasi OH min berapa? Akar KB, KB-nya ini 10 min 5. 10 min 5. N-nya 1 ya. C-nya ini 10 min 1 ya, 0,1 M ini. 10 min 1. 10 min 1. Nah, jadi ini 10 min 6 ya. 10 min 6 kalau diakarkan 10 min 3. Nah, begini. Berarti pOH-nya 3 ya, Anda udah mahir ya. pOH itu min log konsentrasi OH min. Gitu. Min log 10 min 3. 3 Anda sudah mahir. Jadi pH-nya kita anggap aja tidak ada keterangan, suhunya 25 derajat Celcius. 14 kurang pOH. 14 kurang 3, 11. Nah, pH-nya 11. Jadi pH larutan Na4OH ini 11. Ada kemungkinan benar. Karena dia bilang harga pH kedua larutan adalah 11. Sudah kita buktikan untuk Na4OH. Sekarang untuk NaOH. Ya, kalau ini adalah basa lemah, ini adalah basa kuat. Ya, cirinya apa? Tidak diketahui KB. Nah, jadi kalau basa kuat kan terurai semua ya. Terurai semua. Na plus ditambah OH min. Nah, jadi yang kita cari konsentrasi OH min. Ya, berapa NaOH-nya? Di sini 0,001 kan, ini 0,001. Terurai semua ya, terurai semua. Koefisiennya 1 banding 1. Jadi kalau ini 0,01 M, ini juga 0,001 M. Jadi konsentrasi OH min 0,001 atau 10 min 3. Nah, sama. Ini konsentrasi OH min 10 min 3. Ini konsentrasi OH min juga 10 min 3. Jadi pH-nya pasti 11. Ya, jadi jawabannya A. Nah, sekarang kita analisis kenapa D salah. Nah, ini kan sama pH-nya. Kalau pH-nya sama berarti dibutuhkan konsentrasi asam yang sama untuk menetralkan kedua basa. Karena kekuatan asamnya sama. Ya. Atau kekuatan basanya sama. Kekuatan basanya 3 kan? Ya. Konsentrasi ion OH min dari NH4OH berapa? 10 min 3 kan? Lebih besar. Harusnya sama ya. Harusnya sama. Nah, itu. Oke. Nomor 4 sudah. Sekarang kita ke nomor 5. Nah, nomor terakhir ya. Nanti kita akan masuk ke hidrolisis. Ini hanya latihan soal, karena kalau kita kurang latihan soal, rasa-rasanya rumusnya nanti Anda kurang paham. Ya, karena itu kita perlu banyak latihan soal, dan semua diambil dari soal testing masuk perguruan tinggi dan UN. Oke, yang kelima, soal terakhir adalah SIMA UI 2017.
Ya, ini teori. Tapi banyak yang nggak bisa menjawab soal ini, karena ini soal sebab akibat. Ini pernyataan, ini alasan. Ya, ya, kita periksa dulu pernyataan. HC2O4 min pKa. Berarti kan asam lemah ini. Ya, makanya ada pKa-nya. Merupakan basa yang lebih lemah dibandingkan dengan C6H5O min. pKa-nya diketahui. Nah, jadi dengan membandingkan pKa, kita nanti bisa tahu mana yang basanya lebih lemah. Ya, pKa loh ini, bukan PKB ya, pKa. Oke, jadi kita lihat dulu. H2CO4 ini HC2O4 min. Nah, ini kan ya. Yang diketahuinya Ka kan? pKa. Makanya ini tentu asalnya dari asam. Nah, kalau kita tambah hidrogen 1 berapa? Kalau kita tambah hidrogen 1. Ya. H2. Nah, H2. Muatannya sama. Ini plus 1, ini minus 1, jadi 0. Jadi ini H2C2O4. Nah, ya, ini asamnya. Ya. Kemudian ini akan mentransfer hidrogen ke sana kan? H2O, liquid. Sehingga ini akan seimbang seperti itu. Di sini terjadilah H3O+. Ya, karena sifatnya asam, pasti menghasilkan H3O+. Oke, ini reaksinya. Ya, ini adalah bahasa konjugasi ya. Ini adalah bahasa konjugasi. Dari asam ini, Ya. Nah, reaksi ini pKa-nya ya pKh H2C2O4 itu adalah 1,25. Nah, sekarang yang ini C6H5O min ya. Nah, C6H5O min. Ya. Tentu kalau kita tambah H+ jadi apa dia? Ya. C6H5OH. Ya kan? Tambah 1 ya. Jadi C6H5OH. Nah, inilah asamnya. Ini bahasa konjugasinya. Ya, nanti ini akan menyerahkan H+ ke H2O sehingga dihasilkanlah H3O+. Bersifat asam kan? Nah, begini. Ya, diketahui pKa-nya C6H5OH sama dengan 10. Nah, Anda sudah tahu ya, kalau Ka-nya besar, asamnya kuat. Lebih kuat maksudnya ya, asamnya lebih kuat. Ka lebih besar itu sama dengan pKa lebih kecil. Jadi yang pKa-nya lebih kecil, asamnya lebih kuat. Ya, jadi kita akan kerjakan alasan dulu. Mana yang pKa-nya lebih kecil? Ini pKa-nya 1,25, ini 10 ya. Yang H2CO4 ya, perhatikan. pKa H2C2O4 yaitu 1,25 lebih kecil daripada pKa C6H5OH yang nilainya 10. Nah, karena ini pKa-nya lebih kecil, maka asamnya lebih kuat. Jadi ini lebih kuat ini. H2CO2 asamnya lebih kuat. Ya toh. Lebih kuat karena pKa-nya lebih kecil daripada C6H5OH. Benar nggak? Keasaman H2CO4 lebih kuat. Nah, benar ya? Jadi benar. Jadi alasan benar. Nah, alasan benar. Terus Anda lihat, mana yang asamnya lebih kuat? H2SO4. Nah, kalau asamnya lebih kuat, maka bahasa konjugasinya lebih lemah. Ya, bahasa konjugasinya pasti lebih lemah. Nah, apa bahasa konjugasi dari H2C2O4? H2C2, H2 ini ya. Apa, benar, HC2. Ya, ini asamnya yang ini. Ini kan bahasa konjugasinya,
Ini bahasa konjugasi dari ini nih. Jadi HC2O4- ini bahasa konjugasi akan lebih lemah. Ya. Jadi kalau asamnya lebih kuat, bahasa konjugasinya lebih lemah. Ini Anda lihat. HC2O4- merupakan basa yang lebih lemah dibandingkan dengan C6H5O-. Benar kan? HC24 akan lebih lemah daripada bahasa konjugasi ini. Ya. Bahasa konjugasi ini adalah yang ini kan? C6H5O-. Ya. Jadi HC2O4- merupakan basa yang lebih lemah dibandingkan dengan C6H5. Benar. Jadi pernyataan benar. Dan keduanya berhubungan. Jadi jawabannya A. Ya, dan keduanya berhubungan. Jadi jawabannya A ya. Itu. Jadi perhatikan lagi. Pertama kita bandingkan asam yang lebih kuat. Ya. H2CO4 lebih kuat. Kenapa H2CO4 lebih kuat? Karena pKa-nya lebih kecil. Ya. pKa-nya lebih kecil 1,25 dibandingkan 10. Nah, kalau asamnya lebih kuat, maka basa konjugasinya akan lebih lemah. H2CO4 itu basa konjugasinya adalah HC2O4-. Pasti lebih lemah. Itulah yang kita pelajari di pasangan asam basa kan? Pasangan asam basa konjugasi. Kalau asamnya lebih kuat, basa konjugasi akan lebih lemah. Sebaliknya kalau asamnya lebih kuat, kalau asamnya lebih lemah, basa konjugasinya akan lebih kuat. Kalau kita diketahui Ka, maka sifat asam lebih kuat kalau Ka-nya lebih besar. Sifat basa lebih kuat kalau Kb-nya lebih besar. Gitu. Tapi kalau pakai P terbalik, Ka lebih besar, artinya pKa lebih kecil. Sehingga kalau pKa lebih kecil, asamnya lebih kuat. pKa lebih besar, asamnya lebih lemah. Ya, seperti itu. Jadi Anda harus mahir yang seperti itu, karena soal teori itu kelihatannya mudah, tapi menjawabnya sulit, apalagi soal sebab akibat ini, mengetahui hubungannya. Dari penjelasan kita tadi ada hubungannya kan? Oke, demikian sudah tuntas soal-soal tentang pH asam basa ini. Nanti kita berikutnya akan ke pH garam. Ya, dan reaksi asam basa menghasilkan garam terhidrolisis kalau asam dan basanya salah satu lemah, salah satu kuat. Ya, misalnya asam lemah, basa kuat, atau asam kuat, basa lemah, dan mereka habis bereaksi. Ya, setara sesuai dengan angka koefisien. Maka yang terbentuk nanti adalah garam dari asam kuat, basa lemah, atau garam dari asam lemah, basa kuat. Itu disebut garam terhidrolisis. Apa itu artinya garam terhidrolisis? Kita akan jelaskan supaya Anda memahami. Baru Anda hafalkan rumusnya. Jangan Anda hafal rumus cara ngitung pH tapi tidak tahu apa sih maksudnya terhidrolisis. Nah, itu nanti kalau Anda didapat soal seperti ini, repot Anda nanti. Ya. Kemudian, kalau yang lebih adalah garam ya, misalnya garam dari asam lemah basa kuat, dan ditambah nanti dengan kalau yang lebih asam lemah dengan pasangan garam konjugasinya, itu larutan buffer basa, asam. Kalau yang lebih basa dan terbentuk garam dari asam konjugasinya, itu adalah larutan penyangga basa. Nah, itu adalah bagian terakhir dari cara menghitung pH. Dan itu yang paling sering keluar di testing masuk. Jadi ikuti semuanya supaya Anda belajar tuntas. Sekali lagi terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sekalian untuk mendukung tim kami menyiapkan banyak video pembelajaran yang tuntas, matematika, fisika, kimia terbaik dari buku pelajaran yang terbaik, buku tulisan saya. Jadi yang saya jelaskan ini semuanya tulisan buku saya. Sehingga kalau Anda memiliki buku saya akan lebih banyak membantu Anda. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.